Ya, jadi sekarang kita membahas suatu drama baru yang masih hangat, yaitu seorang pemilik dari akun atau mungkin series anime yang katanya akan mengalahkan Ufotable ya. Jadi baru-baru ini Animasi Verdansa, ownernya, sedang terlibat drama yang cukup serius. Jadi dia membuat sebuah postingan yang cukup meledek atau mungkin menghina suatu komunitas, yaitu yoklah beli lebih murah dibandingkan beli merch bajakan atau KW di CF. Ini Verdansa official merchandise. Ada juga gelas, baju, ganci, tapi nanti aku post. Nah, ini kan agak menghina ya. Bayangin cuy, dia menghina event sekelas CF. Dari menghina itu, sekarang dia, semua korbannya ini, staffnya pada speak up nih tentang kebobrokan si Verdansa ini. Di sini gua membawa beberapa orang nih yang menjadi intel gua ya kan untuk drama ini, yaitu admin-admin FP komunitas nih, the real komunitas di video gua kali ini. Jadi gimana bang? Kita runtutan masalahnya. Ada apa nih sama akun Maelstrom ini? Ya silakan, siapa dia mau ngomong dulu. Dari mana sih KW-nya gitu? KW-nya yang menurut dia itu kayak digambar ulang kah atau gimana gitu? Atau, makanya gue bingung ini dengan kata-kata dia. Nih, gue jujur gue gak bisa gambar di sini. Senang gitu dengan statementnya dia. Ya, statementnya dia itu kayak tuh udah menghina para artis gitu yang udah berusaha untuk membeli boot CF yang udah mahal semahal mungkin. Kayak pasti sekarang boot CF itu sehari itu kalau kita tahu ini disensor aja harganya ya. Yang gue tahu itu sehari aja udah mahal, apalagi 2 hari. Gue bisa buat makan selama 2 bulan tuh. Maka mereka kan usaha di situ, karena kan istilahnya wirausaha lah, berdagang dengan karyanya dia gitu. Dan kita harus respect dong dengan karya-karyanya dia gitu kan. Kalau gue di posisi para artis itu melihat postingan itu, kayak lu udah menyakiti hati gue. Oh enggak, lu bukan menyakiti hati gue juga, tapi lu menyakiti satu komunitas artis yang udah berusaha payah untuk gambar faktor kesenangan kita gitu, dan kita menjualnya dengan rasa cinta kita gitu kan. Dan dia ini bisa mengguncang satu komunitas ya kalau kita lihat ya, kayak lu lihat gak sih kayak para beberapa orang itu gitu, dan gue melihat komen-komennya tuh kayak hati gue liatin gitu. Cuma ya itu sih, senang aja sih gue kalau lihat statement gitu tuh. Aduh, ibu. Istilahnya gini, kalau lu gak mau pingin usaha sendiri ya lu bikin usaha sendiri gitu tanpa CF gitu. Para artis pun juga bangkit atau enggak juga ada itu dari CF, dari Komifuro, dan tanpa Komifuro pun nggak ada artis. Lu bayangin satu Komifuro itu satu Indonesia datang untuk menjual barang-barangnya dia. Misalkan kalau orang itu orang jauh bukan orang Jakarta, terus lihat statement ini kan kita sakit hati. Itu udah jauh-jauh dari, contoh lah kayak kita paling jauh tuh kalau teman gue yang jual barangnya dia itu dari Surabaya. Dia jauh-jauh dari Surabaya ke Tangerang. Naik kereta ya, naik kereta semurah mungkin lah. Bolak-balik itu bisa sampai 500. Terus belum sewa hotel. Tuh 2 hari mau hampir 4 juta 5 juta loh. Bisa lebih malah. Tapi kalau orang-orang bisa ngitung-ngitung lebih kan bisa kayak dapat gitu. Dari statement itu, orang-orang jauh pun juga merasa kayak kita gitu, menghargai orang-orang sekitar lu gitu. Dan gue yang lihat ini juga kayak dia juga bukan artis, melainkan orang yang komis ya, kalau nggak salah. Iya, benar nggak sih? Iya, komis. Kan? Komisnya itu juga kayak gue kira itu karya dia, ternyata bukan komis. Gue bedain dengan komisannya dia sama gambaran dia, kita bisa lihat kan kalau itu jauh banget gitu kan. Betul. Artnya dia ya kan, betul kan. Pas beberapa jam kemudian setelah gue lihat dia, walaupun gue nggak nyimak banget karena gue lagi kuliah, jadi gue nggak nyimak lagi yang postingan pertamanya itu. Anjir, ternyata selama ini yang gue lihat dia itu bisa animator, ternyata ya komis gitu. Gue pernah lihat beritanya tahun lalu ya kalau gak salah ya, tahun lalu tuh beritanya ya gak sih, masih beberapa bulan gitu katanya bisa nyanyiin Ufotable gitu dan sebagainya. Dan kata gue tuh kayak lu kalau mau bikin melebih-lebihkan ya. Iya, melebihkan berita itu. Cuman ya oke lah, gak apa-apa, ini namanya berita, hanya berita. Dan gue gak mau sebut siapa gitu. Dari statement itu kadang kita dari awalnya kayak percaya ini karyanya yang bagus, ternyata pas kita teliti lagi ternyata ini karya komis gitu. Dan gue ngakak di situ kayak, lu ngapain sih ngaku-ngaku kalau ini animasi lu padahal ini komis. Oke, dalam apa
apa ya, dalam kalau lu memberitakan ini hasil pemisahan oke lah, tapi kalau lu memberitakan ini hasil karya lu juga antara salah gak salah sih, kayak 50-50 gak sih kalau lu lihat sih. Cuma kan di balik komisan dia itu kan ada orang yang ngerjain gitu loh, bukan dia yang ngerjain. Bukan yang ngerjain. Oke, dalam istilahnya dia punya hak milik dari komisan itu. Jadi dia berhak kayak ngomong kayak karya gua. Tapi kayak kata gua kayak that's not your art gitu, that's not your karya gitu. That's somebody karya. Lu komisi ke dia gitu, kayak lu komis ke dia, lu dengan saya enaknya ngomong ini karya lu gitu. Ya oke lah lu dibayar. Gak sopan gak sih? Kalau lu buat pribadi kan, kalau misalkan gini, seingat gua komisi itu hanya untuk pribadi, bukan untuk orang luar, untuk dipublish. Tapi ada beberapa komisi itu dipublish dengan izin para si komisi ini gitu. Nah ini beda nih, kalau gue lihat ini tuh kayak lah kenapa si komisi ini itu nge-publish pesanannya dia gitu kan, pesanannya dia, terus dia ngaku-ngaku ini karyanya dia gitu. Entah kenapa, mungkin ada satu budaya yang gue gak tahu gimana, karena gue ikutin budaya Jepang, budaya Western juga, yang dimana ke komisi ini tuh istilah katanya ini untuk konsumen pribadi gitu. Gue gak tahu ini apa sih perbedaannya, kayak komisi di Indonesia, komisi Jepang dan sebagainya gitu kan. Gue masih apakah boleh disebarluaskan walaupun ini punya pribadi dan bla 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 gitu. Apa benar kalau menurut kalian nih, Cek, statement dia yang KW itu apakah benar? KW di sini itu maksudnya gimana? Nah itu Oke. Gue jelasin dikit ya. KW yang dimaksud di sini tuh pasti sesuatu yang dia sebut tuh sebagai fan art atau fan apa, pokoknya yang disebutnya itu yang dibikin oleh fan, yang kayak poster gambar Ganyu gitu atau gambar King gitu kan ya. Ya gambar-gambar dari game. Itu menurut dia itu sesuatu. Ya benar kayak gitu. Nah dia itu menganggap kayak gitu tuh KW dan gak boleh diperjualbelikan. Sebenarnya itu tuh nggak masalah ya. Cuma balik lagi ini kembali apa sih perusahaannya itu apakah dia keberatan atau tidak. Jauh ini sih nggak ada keberatan kan sama anak-anak kayak gitu, apalagi untuk dijual ya. Karena ini juga menjadi ajang promosi gratis buat si pemilik IP-nya itu sendiri. Mulai dari mendapatkan pemain baru atau dapat fans baru karena tertarik dengan karya dari orang artis yang membuat gambarnya itu. Nah, kurang lebih itu kayak begitu. Tapi kan kalau kita coba contohin lah, kalau kayak komik gitu, sama lah 111 Tahu. 11 berdua atau enggak on aja lah sama Itu. Komiforo lah. Ada nggak sih kayak perusahaan itu ada ngelarang orang untuk ngegambar gamenya dia gitu? Kadang-kadang kadang ada. Ya, Musume doang. Yang betul tuh ya di mana tuh kita nggak boleh. Ya, kalau Musume ini boleh sebenarnya. Ya, Musume ini boleh, cuma jangan sesuatu yang nakal-nakal gitu. Nggak boleh. Nah, ya sesuatu yang 18 plus ya itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Coba kita cek lagi kayak game Blue Fantasy, terus Blue Arcade, Arknight, Genshin, dan mereka tuh yang memperbolehkan orang-orang untuk berkreasi kan dengan karya dari game tersebut atau enggak ya atau karakter sendiri kan, maupun itu TV, anime gitu kan. Kalau lu tahu buku panduan komik kan, itu ada buku panduan yang dimana tuh ada beberapa game atau enggak atau beberapa serial TV yang boleh hanya diperbolehkan untuk diperjualbelikan gitu kan, atau serial TV atau game yang boleh diperjualbelikan. Nah sama dong kayak Komiforo pasti ada taringan-taringan yang dimana ada atau serial TV anime yang boleh diperjualkan, tapi ada yang tidak boleh. Kalau dan itu kan harus pure dari karya orang itu sendiri kan, karya para artis itu sendiri. Terus apa lagi? Dan KW-nya yang dia maksud itu adalah hasil dari gambaran dari karakter itu. Kayak gambar ulang gitu, istilahnya gambar ulang gitu. Yang dia maksud di sini tuh bukan gambar ulang ya, tapi gambar yang punya IP, kayak contohnya tuh Genshin, karakter Genshin gitu kita gambar ulang. Nah menurut dia itu tuh nggak boleh untuk dijual perbelian. Padahal sebenarnya sah-sah aja, kalau secara hukum sebenarnya itu nggak sah, cuma karena nggak ada yang mempersalahkan dan juga nggak ada yang nuntut, ya kenapa tidak gitu. Karena kalau kayak Comic Cat dan Komiforo ada nggak yang nuntutin ini karakter gitu kayak Ganyu gitu, kita gambar Ganyu terus ada perusahaan yang nuntut gitu, tapi itu cuma contoh ya. Tapi sekarang nih ya in real life ini ada nggak orang gambar Ganyu terus perusahaan dari Genshin Impact atau kan dari miHoYo nuntut gitu? Nggak ada sih, kayaknya belum ada ya. Diperjualbelikan nggak ada tuntut. Nah yang
yang bakal dituntut itu tuh yang gua lihat ya ini pengalaman gua itu tuh dari Twitter adalah orang-orang yang dimana pas setelah gambar karakternya itu gak boleh repost tanpa ada kreditnya. Tahu gak sih? Lo pasti pernah lihat gak sih? Ya lo ada orang gambar ganyo terus ada edit nih di kredit di tengah-tengah gambarnya lah atau enggak ujung kanan gambarnya lah itu kayak ada nama si artis tersebut terus ada tulisan do not repost edit gitu. Yang menurut gua itu gak boleh diperjualbelikan. Ya, selama ada logo copyright-nya nggak sih? Kalau misalnya di sama logo copy dari artis tersebut itu gak boleh. Sama gini sih sebenarnya logika aja. CF kan nggak cuma artis doang yang ikut, ada perusahaan, woi. Bayangin, Hololive cuy. Ya. Hololive kan ikut ya, mohon maaf nih. Hololive ikut. Terus ada yang komis, Hololive nggak dituntut. Ya, boleh. Kemarin CF ada perusahaan apa aja yang ikut tahun lalu? So, lu kalau mau tahu tuh ada JKT virtual kalau nggak salah. Ada JKT, Ya, ada lagi tuh AK virtual kalau lu tahu tuh. Itu juga kan Banyak tuh yang mereka jual- ada yang fan artin di sana dan nggak dipermasalahin kan. Ya, Nggak ada. banyak kok yang jualan apa sih? Banyak kok jualan yang gambar-gambar mereka dan nggak ada yang mempersalahkan sama sekali. Iya. Jadi yang banyak masalah itu si dia. Dianya aja. Dia aja gitu. Cuman bikin kita apa ya istilahnya itu ke-trigger gitu. Mohon maaf nih Anda kayak Anda gitu kan. Kayak Anda mempermasalahkan hidup orang gitu. Masalahnya tuh yang kayak gini tuh kalau di Jepang kan udah dari 1990 ya kalau nggak salah ya. Mohon maaf nih. Dan biasa aja. Itu termasuk doujinshi itu memang tradisi, bukan sesuatu yang ada beberapa author ada yang dukung doujinshi, ada yang lahir dari doujinshi malah. Iya kan. Ya, jadi itu doujinshi itu tuh udah turun menurun, apalagi dari Jepang doujinshi. Itu malah jadi satu-satunya sarana buat kreator apa ya yang nggak punya nama buat bikin nama. Ya, dan itu udah jadi budaya gitu. Dari Jepang hingga melebar luas ke overseas gitu. Dan ya tapi sekarang orang-orang mikirnya di Indonesia ya kalau lu apa gak sih kayak doujinshi itu tuh isinya itu 18 plus apa gak sih kayak isinya kayak aneh-aneh gitu doujinshi itu kalau di Indonesia ya. Padahal doujinshi itu kalau kita istilahkan adalah circle perkumpulan doujinshi itu. Itu hasil karya dari fans yang tersebut gitu. Hasil karya karakter dari fans tersebut. Ya, jadi itu bukan termasuk KW karena memang dari dulu sudah seperti itu dan tidak ada yang mempermasalahkan. Jadi ya udah, kecuali ya mungkin kalau misal perusahaan itu nggak langsung nuntut sih, biasanya tuh langsung pengumuman aja, jangan fan artin, jangan menjual belikan fan art dari anime ini. Ya, kalau misalnya ada itu nggak langsung nuntut mereka, pasti ada pemberitahuan. Soalnya kalau langsung nuntut ya meninggal itu perusahaannya langsung di cancel cuy. Yakin, gue percaya. Malahan kayak contoh lah, kita ambil contoh game gua Arknext dari server global. Itu orang-orang yang gambar karakter-karakter dari Arknext itu malah di-repost sama admin Arknext. Kalau lu tahu sosial media Arknext, itu benar. Itu benar banget. Mereka senang. Itu benar banget. Bahkan salah satu FL gua ya, FL Facebook, FL gua itu pernah di-repost sama Arknext-nya ini. Iya. Dan itu apa sih apresiasinya tinggi banget loh. Apresiasi banget pihak Yostar-nya. Pihak Yostar lagi, you know that Yostar is big yo. Yostar tuh. Ini Yostar loh. Iya. Yostar loh ini. Ini skalanya udah internasional loh. Gak hanya Yostar ya, Azuran gak hanya Arknext ya. Azuran juga pernah gitu. Azuran kalau agak Azuran Blue Archive pernah gak ya? Pokoknya tuh yang gue kurang tahu dah kalau Blue Archive. Ya, tapi yang gue tahu itu cuman naik aja karena Yostar kirim ulang lagi di Instagram, Twitter, di Facebook malahan. Saking apresiasi apa sih sama para admin Yostar gitu untuk apresiasi para artisnya gitu kan? Gak hanya artis, cosplayer pun juga gitu di repost ulang sama admin Yostarnya gitu. Iya sama ini nih kan dia bilang itu di CF tuh yang jualan fan art gitu ilegal kan. KW dan sebagainya. Apa kabar yang cosplayin karakternya, boy? Itu cosplayer udah di blacklist semua itu. Iya. Seperti yang gue bilang tadi, kalau mindsetnya tuh kayak gitu ya berarti fan art dan cosplay itu kan berarti ilegal dong ya jatuhnya. Iya. Iya, jadinya kalau mungkin
yang gue lihat dari pandangan dia, kalau kita bikin karakter ini itu ilegal gitu. Padahal Iya, kalau nggak kita boleh. belajar gambar itu dari mana? Karena gue tanya, kita belajar gambar itu dari mana? Ya, Ya, pasti biasanya niru- kita niru niru yang lain niru dulu. desain karakter orang dulu Iya, lah. niru dulu. Ya, niru Nanti desain karakter orang dulu. pelan-pelan. terlebih dahulu. Nah, barulah kita bikin original karakternya kita. Lo Ya mungkin enteng gitu ngomong aja KW. kali ya penjelasan KW nggak KW di CF ini. Iya. Nah, kalau misal kalian ingin mendukung orang-orang jualan di CF ya boleh aja gitu, nggak salah. Mereka itu sudah legal karena CF ini tuh sistemnya dia itu filtering cuy, yang nggak semuanya diterima. Jadi hanya artis-artis yang dia gambar sendiri gitu loh, bukan yang langsung ngeprint dari official poster. Nah kalau misalnya ngeprint dari official poster itu namanya ilegal karena dia hitungannya mencuri karya dari pemilik IP-nya. Jadi gitu. Tuh, for you. Ya, bedakan, tolong bedakan mencuri dengan terinspirasi ya. Ini Iya. mindset perlu diubah ya. Mindset diubah coy. Dan Salah satu Perbaiki mindset. kita udah jangan nanti Tidak. kemana-mana nih bahasannya. Ya, Pas dia ada masalah ngina CF dan lain-lainnya, ternyata ini masalah ini nih, drama ini menyebar kemana-mana. Kan dia punya staff ya kan, dia komis orang. Nah staff ini mereka bersuara, menyuarakan keluhannya. Dan ternyata, wah parah sekali. Ternyata pemilik akun Maelstrom ini yang bisa tanda kutip pembuat animasi Verdansa itu Ya, ini. sikapnya kayak gitu. Memang seperti itu cuy. Agak kurang sopan dan sombong. Jadi Beliau mengakui itu ya. Beliau mengakui kalau bahasa yang gak sopannya itu bahasa sehari-hari dia. Dan entah kenapa dia berani banget ngomong kayak gitu di depan orang yang nggak dia kenal gitu ya. Iya, soalnya Dia gimana berani ya? banget. Padahal impresi awal yang bagus itu diperlukan loh. Kalau mau ketemuan sama orang tuh impresi awal kita tuh harus bagus. Kayak ngomong sopan dan segala macamnya gitu. Nggak tiba-tiba ngomong kayak lu siapa ya? Lu siapa ya di sini? Bla 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 begitu. Itu impresinya jadi jelek dong. Lu nggak respect, Wo. Lu ngechat ya nggak respect. Apa sih maksud dari tujuan dari ngechatnya itu jadi nggak jelas gitu. Mau ngapain sebenarnya? Jadi dia itu kan kalian tahu kayak iklan yang di FP itu kan yang dia bilang kayak apa ya? Ternyata yang judul beritanya itu mengalahkan Ufotable. Ternyata dia itu bayar FP anime biar animenya itu diposting gitu. Dan salah satu admin kita yaitu ada di sini juga pernah di-chat kayak gitu. Coba nanti kita bolehlah ya spill dikit untuk chatnya nanti ya kan. Ya nanti dikirim, nanti gue tempel lah di video anjing. Jadi dia itu ngechatnya kayak gini kan, kayak kurang sopan aja gitu loh. Mohon maaf. Jadi gimana nih pengalaman lu di chat sama Mael ini buat posting di akun FP lu nih? Ya, ini impresi awal gue ya dari yang dia bilang. Aku mau nanya, nggak masalah sebenarnya ngomong aku ya, tapi impresi awal gue langsung jelek ini. Karena dia nanyanya langsung to the point banget gitu, nggak ada salam pembuka atau semacamnya gitu. Nah, lanjut dari situ, karena gue bawa nama media juga kan ya, jadi gue harus sopan balasnya. Ya, gue memperkenalkan diri, posisi gue sebagai apa, dan juga membenarkan apa yang dia sebut gitu. Mulai dari situ tuh dia udah mulai bilang kayak bejir, beneran ternyata. Ya mungkin dia ngira gue cuma orang ini kali asal nempel-nempel aja. Setelah itu dia mulai minta promosi secara gratis, promosi teaser video baru dia untuk dipublikasikan secara gratis di di web tempat gue bikin artikel. Nah tentunya ini nggak bisa dong, karena jatuhnya kan press release alias harus bayar. Karena jatuhnya ini bukan gue yang pengen nulis, tapi dia yang meminta ke gue buat ditulisin. Mulai dari itu dia udah minta. Nah setelah itu dia udah mau tuh mulai bayar, udah gue kasih rate harganya, tapi dia masih minta gratis bonus untuk publikasi di fanpage bukan punya gue, tapi di punya bosnya gua di tempat gua bikin artikel ini. Nah, mulai dari situ tuh udah mulai ke arah gitu kan ya. Pengen gua tulisin gitu, tapi dianya juga nggak pernah transfer, makanya gua diemin aja. Mungkin istilahnya ngemis kali ya. Gitu. Awal-awalnya tuh ngemis. Cuma karena gue bilang nggak bisa, gue kasih harga, dia bilang udah mau, nah tiba-tiba ngilang. Berarti dia Nggak ghosting. pernah dihubungi Iya lagi. nggak sih bahasanya ghosting ya? Ya, ghosting. Dia gue udah ngasih harga dan
udah bilang katanya jangan, kalau mau bisa lanjut aja hubungi gua. Nah, tapi nggak dihubungi lagi. Kita kan udah tahu nih, ternyata sifatnya kayak gitu nih, nggak sopan. Apa ya, tidak profesional gitu. Kalau misalnya, apa ya, meminta sesuatu kepada orang yang bekerja secara profesional. Dia ngechatnya itu seperti ngomong ke temennya sendiri. Padahal nggak kenal kita. Kita semua nih nggak kenal sama dia. Tiba-tiba muncul aja ke permukaan. Benar banget itu. Ada yang kenal sama dia? Belum ada yang kenal kan? Nggak ada. Kita semua pure nggak kenal dia siapa, rumahnya di mana. Mungkin itu pertanyaan yang cocok buat orang yang bilang ini temanku itu. Gitu aja sih. Ya mungkin ini lebih cocok ditanyakan kepada staff-staffnya ya. Kebetulan kita nggak ada yang kenal dia kayak gimana. Cuma impresi awal kita ke dia itu udah buruk. Mohon maaf. Udah jelek ya. Udah jelek. Tapi jelek banget. Pas kita kulik-kulik lagi nih, ada yang speak up. Speak up-nya kayak gimana tuh? Nih, kan udah impresi kita jelek tuh. Dan tiba-tiba di Facebook itu ada yang speak up. Siapa tuh yang speak up? Gue sih nggak kenal ya siapa yang nge-speak up. Salah satu FA-nya, voice actor, cewek. Gua kalau yang voice actor tuh yang gura itu, yang gura itu loh. Ya yang gura itu yang voice actor, yang voice actor. Cara ngajaknya aja nggak profesional aja kok, yang dari yang PP Gura itu. Cara ngajak si Mail ini nggak profesional banget. Iya, Mailnya itu yang nggak profesional gitu. Ya ngomongnya kayak ngomong sama temen loh anjir. Attitude sih lebih umum gitu. Jadi ada yang speak up nih. Jadi ada salah satu voice actornya yang katanya voice actornya, gue nggak tahu voice actor dari Anime Vendasa ini siapa. Cuma dia mengaku voice actornya nih dari agensi Pomelo. Nih gue juga kurang tahu itu agensinya gimana karena gue memang kurang baca-baca. Cuma dia ada salah satu talent dari agensi Pomelo. Jadi di sini tuh dia ngeluh nih kalau misalnya logo agensi dia itu nggak dicantumin di kredit animenya. Kan otomatis ribut tuh ya kan agensi sama si Mael ini. Cuma akhirnya si Vedansa ini mencantumkan logonya, logo si agensi dari Pomelo. Dan si Mael ini ternyata dia itu nge-DM si VA-nya. Jadi dia itu nge-DM-nya itu nggak dari agensinya gitu, dari VA-nya langsung. Dan katanya si dia ini yang katanya salah satu VA ini itu tuh sebenarnya nggak boleh, cuma dia itu di DM secara pribadi, harusnya lewat agensinya. Dan dia juga diminta refund 300.000. Gua nggak tahu sih kenapa dia minta refund, apa nggak jadi pakai VA-nya atau enggak. Yang jelas dia minta refund lah. Padahal katanya itu animenya tinggal 1-2% lagi lah, tinggal upload. Cuma nggak tahu kenapa dia refund atau nggak tahu lah. Pokoknya ada drama antara VA ini. Memang si Mael ya katanya agak bermasalah dikit, nggak ngaruh ya kan? Ngaruh lah itu. Waduh, iya sih ngaruh sih. Jadinya membuat si VA ini tidak nyaman. Makanya kan ya tau lah. Dan VA ini kalau nggak salah tuh dia VA cewek ya. Ya cewek wajar dong kalau di DM gitu kan agak kurang nyaman. Katanya pas itu si Mael ini itu ngarah ke mesum. Ya nggak tahu sih dia mesum beneran atau enggak. Cuma dari kalimat pernyataan si salah satu talent ini sih katanya si Mael ini nge-harassment gitu. Terus dia katanya si Mael ini juga mau ngetraktir nih di restoran. Kan si VA-nya ini bilang oh iya buat bisnis oke lah gitu. Tapi ya si Mael ini bilangnya ya mau ngedate lah. Bayangin lu suruh ngedate. Oh my god, kapan ya? Segitunya loh. Iya. Traktir. Cuma dia, ya aku maunya ngedate. Bayangin, ini sudah red flag sekali. Nih. Jangan ya deh ya, nggak ditiru. Bukan red flag lagi itu mah, itu black flag itu. Dia bilangnya ngedate nih. Jadi ya niat awal tuh nggak tahu ya apa. Katanya sih ya, kata dia kan sudah klarifikasi katanya bercandaan. What the fuck bercandaan tapi di chat profesional gitu loh. Yang ke berikutnya nih. Kesekian. Ini dari akun Ricovin. Ricovin ini siapa nih? Ada yang tahu? Gue nggak tahu loh. Ricovin ini tuh salah satu kayak yang di pengakuannya itu di postingannya ya. Bisa lu lihat animator dari Verdansanya ini. Bukan animator utama tapi salah satunya. Dan juga korban, bisa dibilang korban dari Maelstrom ini. Jadi katanya nih dia ngerjain bagian coloring, lighting, shading, hampir semuanya, semua bagian lah katanya. Si Mael ini katanya sukanya minta
revisi-revisi terus. Mungkin ini yang membuat anime Verdanza ini lama delaynya sampai 1 tahun. Dan tiba-tiba si Mael ini nggak cancel. Bayangin cuy, Ricovin di cancel pesenannya. Ya, itu bukan cuma satu orang yang kayak begini ya. Bukan satu orang doang yang kayak begini kalau mau tahu. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi nggak bisa kita sebutin satu-satu. Salah satunya tuh ada kenalan dari teman kami. Kami nggak bisa sebutkan namanya di sini. Ini tuh dia tuh ngerjainnya tuh setengah hati. Karena nggak tahu kenapa. Mungkin karena nggak nyaman, karena ditagih-tagih mulu, dan juga direvisi-revisi mulu. Ada kalanya tuh kena temen gua ini baru ngerjain 30 menit udah diminta udah jadi atau belum. Gila aja loh itu, nggak mungkin loh animasi setengah jam langsung jadi. Lu pikirnya apaan gitu? Betul. Masak mie kali, dikiranya masak mie kali gitu, 3 menit langsung jadi gitu. Enggak, di dunia ini apa sih pekerjaannya nggak bisa instan kayak gitu juga. Mending kalau ada template-nya kan. Ini kan original gitu ya, bukan AI gitu. Nggak mungkin 1 menit 2 menit jadi. Bro ngira dia itu apa karyawan studio mapa anjir. Lebih parah dari mapa ini. Lu kira 30 menit bikin gituan 1 episode. Verdanza lebih gelap daripada mapa. Animator mana yang lebih tersiksa dari animator mapa? Ufotable? Bukan, animator Verdanza. Ya begitu doang gue bisa kasih info tadi. Itu doang info yang bisa gue kasih. Jadi dia itu nyuruh mau ngomis artis nih, mau request ke animator ya kan. Animasinya berapa detik tuh? Berapa detik? Kira-kira 20 detikan lah. 20 detik nih. Cuma dia pingin 20 detik itu jadi setengah jam ya tadi ya? Dia apa sih awal mula tuh dia minta dikerjain gitu ya. 20. Nah, setengah jam sesudahnya tuh setelah dia mulai minta, dia minta nagih. Udah jadi atau belum? Oh, yang bener aja dong. Nggak mungkin animasi itu 30 menit langsung jadi. 1 jam aja, 1 frame itu cukup banget tuh. 1 jam. 1 jam bisa 1 frame itu udah cukup banget tuh. Ini 1 detik 24 frame. Dikali 20. 480 frame. Diminta dalam waktu setengah jam. Gimana cerita itu? Superman. Iya, apalagi untuk genre action. Bayangin. Verdanza itu adalah animasi yang menjual action. Bayangin 20 detik lu suruh ngerjain setengah jam. Animator mana yang bisa? Mapa aja. Kayaknya Mapa lebih sejahtera anjing kalau dibandingin sama Verdanza ini. Ya mungkin jam kerja yang ada di Mapa itu lebih manusiawi ketimbang Verdanza ini ya. Kayaknya kalian nanti kalau misal nge-meme jangan Mapa terus, Verdanza. Ini apa? Dia terlibat sama gue bilang terlibat ya, tapi diduga dalam tanda kutip ya. Kenapa begitu? Ini gua barusan dibilang wawancara juga enggak, tapi nanya ke orang yang sebelumnya jadi korban ya. Dia itu pernah minta komis yang di GB. Nah, paham kan lu begini? Kurang sakit apa coba? Kalau komis ini mungkin gue nemuin cuma 1. Cuma kalau dia ngedeket-deketin cewek modus gitu mungkin banyak ya pasti. Orang yang terlibatnya itu lumayan banyak kali. Soalnya dari yang gue lihat tadi tuh bukan cuma 1 atau 2 orang doang, tapi lumayan banyak. Kalau soal ngajak cewek tadi tuh ketemuan, minta ditraktir gitu, komis PDF ini tadi itu cuma 1 yang gue lihat. Cuma ini tetap aja bikin plot twist gitu ya. Apa sih lu tiba-tiba lu minta komis karakter yang ada di anime lu minta dalam bentuk apa sih karakternya dibikin jadi gitu ya. Nah, terus di GB. Itu gimana cerita itu? Ini bukan sesuatu yang normal malah bisa dibilang. Jauh dari keturunan. Iya. Dan anehnya dia nge-DM itu pakai akun pribadi. Kalau misalnya mungkin mesennya pakai akun anonim mungkin ya udah gitu loh. Masalahnya dia pakai akun utama anjing. Kayak Fufu Fafa aja. Pakai email. Lu ya malah kesono bawahnya lu ya. Tapi aku nggak tahu sih ini beneran dia ini bisa animasi nggak sih? Kayaknya dia PP desain animenya tuh kayak dia pakainya 3D gitu loh. Jangan-jangan dia bisa animasi 3D lagi atau ini ternyata karakter game, gue juga kurang tahu. Karakter game kalau nggak saya ingat gue. Iya kayaknya ya ini karakter games ya atau karakter tahu nggak sih kayak avatar Cina gitu terinspirasi dari game Cina. Coba kita lihat poster animenya. Oh iya jadi kan artis-artis ini katanya yang komis-komis itu dia pada banyak revisi lah. Ternyata ini buat ini ngiklan anjing, ngiklan animenya.
Jadi yang jelas nih sudah fix ya, dia bukan animator, dia hanya mungkin istilahnya kalau diproduksi anime tuh kayak produser kali ya. Ya, dia itu apa sih? Director lah. Apa sih? Iya, Sutradara. Enggak sih, produser soalnya kan dia ngumpulin orang. Ya bisa juga sih produser, Ya, direktor, dia babat juga. semua anjing. Ya, dia pengakuannya sih babat sendiri. Memang kayaknya dia zero knowledge aja sih sama komunitas gitu loh. Makanya dia bisa ngomong seenak jidat kayak nggak tahu sopan santun gitu. Ini loh, Ya dari awal dia Ufotable klaim itu itu kan agak bangke dikit, nggak ngaruh ya. Ngaruh sih bang, cuma ngaruh lah. ya ini kayaknya Dulu. karakter template game gitu loh, kayak VR chat. Sejak awal kan orang ini memang udah punya tanda-tanda bermasalah lah ya, dari pemilihan kata, terus cara dia promoting project dia itu memang pakai cara-cara yang mungkin bad influence lah menurutku ya. Karena ya itu tadi pakai cara yang mungkin negatif lah. Misal dia self proclaim nih kalau bakal bisa ngalahin Ufotable lah, ini buat menghidupkan animator lokal lah. Nah itu kata-kata yang penuh Iya, mimpi dia tuh basah pengen lah menurutku. jadi kayak Mimpi basah lah itu. revolusioner istilahnya. Betul di situ. Maka menurutku dari kepribadian dia aja dari awal dia muncul itu udah bermasalah. Nah, dengan bukti-bukti konkret yang udah kita telisik tadi, bisa dipastiin nih kalau dia itu secara gamblang tuh punya tanda-tanda yang diistilahin dengan namanya cognitive dissonance lah. Yang mana itu ketidaknyamanan yang dirasakan ketika seorang memiliki keyakinan yang bertentangan dengan tindakan yang mereka lakukan. Jadi memang problematik lah orang ini secara. Emang Final Fantasy itu ada game yang bisa nge-custom karakter ya? Gua main Final Fantasy soalnya, jadi gua kurang tahu. Ini dia Mungkin- nge-tag ini loh, apa namanya, kayak nge-fan artin dari Final Fantasy. Kayaknya ini game Final Fantasy deh. Yang berapa? Dia sih nge-tagnya yang mana ya? Fantasy. 13. Oh, 13. FF13. Oh, ini game baru ini. Bisa Bukan nge-custom nggak bisa dibilang baru ya. juga sih, udah lumayan, udah 2 tahun 3 tahun nggak salah. Dia ngepostingnya pas awal-awal game rilis kayak. Itu bisa nge-custom gitu ya. Nah, kayaknya bisa sih. Kalau dilihat dari ininya ya, gua nggak yakin ini hasil 3D dia sendiri. Kayaknya scene dari ini deh, game Final Fantasy deh. Tapi dia ada speed art sih. Gue bingung anjing sama nih orang nih, sebenarnya ilustrator atau Menurut gua sih- animator nih. Ilustrator sama animator kan beda ya. Jelas berbeda. Dia emang salah dia itu sebetulnya utamanya sih di attitude ya, menurut nggak ada persoalan lain lah, dia punya bakat yang bagus kayak atau apalah, aku nggak masalah soal itu, aku nggak ada urusan. Tapi kalau soal attitude itu yang paling utama, yang bikin semua hal ini terjadi jelas itu paling utama jelas attitude-nya yang memang udah dari awal dikenal. Tidak cuman dari ketika dia awal mempromosikan, tapi dari orang-orang yang pernah terkait dengan dia, berinteraksi, memang jelas dia punya tanda-tanda bahwa dia itu bad attitude lah ya, menurut bukti-bukti yang udah ada. Jadi sebelum Anda memulai karir dalam apapun media lah ya, mau gitu ente mau jadi influencer lah, mau jadi apalah, yang paling utama sebelum kamu terjun kemana-mana adalah attitude. Itu perlu diperbaiki attitude-mu. Nggak mau memperbaiki attitude ya bakal digoreng lah ya. Itu udah jadi hukum sosial dalam dunia maya ya. Orang-orang kayak gini tuh sebelum-sebelumnya memang juga sudah ada kan, kalau kita mau rewind dikit tuh. Dan semuanya berakhir biasanya klarifikasi, minta maaf, selesai, hilang. Cara dia promosiin tuh jelas salah, fatal banget. Nggak seharusnya dia ngomong kayak gitu. Walaupun dia bilang kepentok hype lah dan apalah, itu bukan jadi pembenaran, itu jelas salah. Jadi paling enggak ya ini pelajaran buat kita semua. Ya tipikal orang Indonesia kebelet terkenal lah, cari sensasi cuy. Cuma kan sensasinya buat jangka panjang itu nggak bagus gitu. Coba yang nyari sensasi-sensasi itu sekarang kemana anjing? Nggak ada yang terkenal kecuali dia bikin sensasi lagi. Benar. Cuma kalau misalnya dia bikin sensasi baru, kehidupannya contohnya kayak pekerjaan dia ya meninggal anjing. Hidup tanpa Ya bayangin, sensasi, cuy, lu seperti nggak bisa tim kerja Suri. gara-gara lu itu sensasi. Hidup tuh nggak baik kalau udah Masalah mental ya, lagi-lagi ya. bukan mental sih, ego ini mah. Ya itu masuknya mental. Ya juga sih ya. Utamanya ya itu tadi lah, kita coba buat Tadi. bikin istilahnya kalau memang pengen berkompetisi ya caranya juga jelas yang sportif lah ya. Apalagi ini yang hidup dari
komunitas. Ya pasti lu harus kenalan dong dengan cara komunitas itu hidup bagaimana. Gak mungkin lu tiba-tiba melawan arus muncul gitu kan. Lu bakal ditentang orang banyak lah. Itu udah jadi hukum alam tuh. Minimal bangun image, bangun nama, brand lu kuat identitasnya, baru lu bisa apa istilahnya menulis ulang cara kerjanya. Ya it's okay lah, it's up to you istilahnya gitu. Belum punya apa istilahnya produk mah jangan bilang macam-macam lah ya. Ya sebenarnya sih ya tadi dari ufotable anjing. Seandainya dari dia situ. berhenti di ufotable dan tidak menyerang CF itu ya nggak jadi kayak gini dia. Sekarang image-nya tuh udah ya mungkin yang udah buruk untuk beberapa orang. Ya gue juga ogah gitu. Ini FP yang udah tahu nih, udah males anjingnya. Mungkin kalau misal kalian lihat ada yang promoin anime dia itu antara dia request atau ya memang nggak tahu masalahnya atau bodoh amat gitu loh. Yang penting ya udah rame postingan gue. Dibayar. Ya tapi ya kita juga nggak boleh suzon. Siapa tahu tiba-tiba medianya mau viral tapi ya begitu. Soalnya kan mungkin ada beberapa orang yang kayak siapa ya? Ini loh, Journey of Lalala juga kan ada beberapa FP yang iklaninnya itu headline-nya agak kurang sopan. Headline-nya juga terlalu ini ya, hyperbola ya. Jadi ya kalau headline gitu ya sebenarnya susah juga sih indikasinya ya kalau misalnya si itunya nggak ngaku. Ya kalau belum ada yang spill the tea mah tetap bakal mungkin memang gitu. Kalau udah ada yang spill the tea kayak ini tadi ya kita udah bisa ngasih kesimpulan. Dari awal udah nggak respect ya. Tapi kan ada beberapa juga yang jadi victim gitu loh. Gue takutnya jadi victim aja. Ya kalau udah kayak gitu kan berarti memang ya berarti ada biaya. Ya berarti ya memang mereka proyek utamanya yang memberitain sesuai biaya yang udah diberikan ke mereka. Ya biaya itu adalah ya udah. Itu masuknya jadi kayak berita media kayak beritain yang bagus-bagus soal politik tertentu. Nah itu bisa dikatakan bahwa beritanya itu berita elektoral gitu loh. Nah harusnya media-media itu kalau misalkan dia memang requestan buat memperbaiki citra, maka paling enggak dia punya khusus gitu loh, yang mana buat tanda ini memang disuruh, memang dibayar buat posting ini gitu loh. Jadi nggak perlu ada bias penilaian gitu. Kita itu cuman promosi doang. Ya kalau misalnya besok tiba-tiba banyak berita gorengan, iya mau gimana lagi? Mana anime yang kau janjikan itu yang mengalahkan anime yang kau janjikan 3 tahun itu? Jangan animenya deh. Minta dulu aja trailernya. Trailernya mana ini? Trailernya nggak ada. Tolong trailernya dirilis dulu ya, Dek. Mana trailer yang kau janjikan itu? Apalagi kan di grupnya si grupnya ini kan rame. Pasti ada lah nyantol dikit, nggak mungkin lah. Gue nulis dia di sini sebagai tersangka udah kayak kriminal aja nih. Tapi Pak, yang membanggakan Indonesia kan ada studio Ubud ya. Mohon maaf nih, Ubud, studio Jiva Animation, studio Ubud aja nggak pernah, kayaknya jarang nongol gitu. Tiba-tiba nongol aja, loh ada orang Indonesia tuh dari studio Ubud. Kita kan taunya bukan alami gitu loh. Bukan dari Ubudnya, dari kredit animenya. Terus kita kan juga beberapa kali lihat di kredit anime ada orang Indonesia. Wih, ada Indonesia. Menurut gue itu udah membanggakan sih. Itu sudah terbukti Sudah terbukti membanggakan Indonesia dan ya animator kita, SDM kita pun juga bisa-bisa aja gitu ikut project anime di Jepang gitu loh. Mereka kalau mau ngomong apapun soal animasi bisa dianggap valid lah ya. Udah profesionalnya udah tahu lah. Akhirnya narasumber kita datang. Kita datang. Jadi Bang, narasumber drama Verdansa, drama Mael. Tadi keluhannya ke si Mael tuh attitude-nya. Emang ada beberapa yang memasalahkan soal bayaran, tapi rata-rata dari mereka itu untuk bayaran itu sebenarnya gak masalah. Cuman asalkan attitude si Mael ini baik atau bener gitu. Kayak misalnya kalau ngechat tuh kayak permisi, mohon maaf nih, mau nanya gimana progresnya gini. Nah cuman si Mael nih kalau dari yang gue lihat dari komen-komenannya itu dia kayak kurang baik lah tutur katanya. Jadi orang-orang mulai pada gedek. Belum lagi terutama tutur kata atau attitude dia ke para
Seiyu. Itu seunya diapain tuh? Diajak makan. Iya, ada tadi katanya ada yang diajak traktiran, katanya sambil ngomongin bisnis gitu. Yang ngedet itu nggak sih? Itu inti masalahnya gimana tuh? Tadi sih gue udah jelasin ya, tapi siapa tahu ada sesuatu tambahan gitu. Update anjay, update nggak tuh? Yang di chat ini kan chat nih, ada sebuah chat, jadi tulisannya aku gas aja ditraktir dari pengirim. Nah, pengirim ini si apa namanya? Yang kita duga sebagai korban ya. Sekarang kita masih belum tahu nih detailnya seperti apa. Jadi kita nyebutnya masih kita terduga korban. Dari sini kan si terduga korban itu dari awal chatnya itu dari screenshotannya bilang aku gas aja ditraktir. Terus emot .2u terus si Mael reply, ya of course. Nah, kemudian si terduga korban ini bilang bukan ngedate sih, berbisnis gitu kan. Itu kan kayak menandakan kalau misalnya si terduga korban ini pengennya tuh makan tapi sebagai teman bisnis, bukan date gitu kan. Terus WKWK. Ya, sewajarnya lah. Nah, terus si Mael jawab, aku maunya date .2v. Si terduga korban bilang, ish apaan? Iyo. Nah, baru si siapa Mael bilang berarti tidak seru gitu. Dari sini kan berarti kelihatan banget ya kalau misalnya Mael tuh ketika diajak profesional, dia malah Kesannya tidak profesional. Padahal ini seharusnya bisnis, tapi dia memasukkan perasaan pribadi. Gitu. Kan si Fer dan saya ini kalau nggak salah tuh bukan animatornya kan? iya. Ya, Soalnya tadi kan ngaku ke Bang bukan animator kan? Tapi dia ngakunya tuh jadi director. Dia ngaku jadi director, jadi background artis atau apa gitu, gue lupa. Banyak lah, ada 5 biji. banyak lah pokoknya. Katanya dia ngurus banyak hal gitu. Cuman kalau nggak salah ada satu komen yang bilang kalau misalnya si Mael ini ngerjain sama ini story writing ya, apa script writer. Ya, script writer lah. Script writer. Untuk animatornya ya dia tetap nge-hire gitu. Jadi kan berarti dia bukan animator. Itu story dan lain-lainnya dari dia sendiri. Sebenarnya ini tuh hasil kerja tim ya harusnya. Iya tim. Cuma kan dia ngakunya. Hasil kerja tim. Nah, Ngakunya dia ngaku kalau itu adalah project pribadi kan. Kenapa dia bisa mengaku project pribadi? Soalnya itu ada satu grup namanya apa ya? Eon bukan sih? Ya. Eon ya? Ya, Eon. Eon ya. Nah, Eon. Nah, Eon itu kan anggapannya sebuah grup ya, grup yang berisi dia dan kawan-kawannya gitu. Nah, berarti kalau misalnya yang mengerjakan Eon itu artinya bukan nama pribadi dong. Walaupun dia yang mendirikan grup tersebut. Tepatnya itu namanya bukan project pribadi, tapi project tim. Entitas yang berbeda lah ya, pribadi dan tim itu. Jadi dari sini ya gimana ya? Sebenarnya ini balik lagi kayak opini pribadi gua, kelihatan dia itu pengen mengambil semua highlight itu ke dia. Ya, kreditnya seolah-olah ya dia original dia semua. Terus juga ngomongin kredit, dia juga susah untuk dimintain naro kredit agensi dari seiyunya, bagian animenya itu, Verdansanya itu. Maelnya ini kayak menolak, tapi sampai akhirnya Seinya tuh harus dijelasin berulang kali. Padahal itu kan untuk sekelas anime kelas tinggi aja tetap ngasih kredit. Ya sebenarnya ya, menurutku tuh dia itu pingin diakuin ngerjain semuanya sendiri sih. Udah lihat di ini sosial media atau trailernya ada ini gak ada kredit untuk animator gitu gak? Gak ada sih kayaknya ya. Kalau sepenglihatan gua tuh belum ada. Soalnya masih teaser, tapi teaser harusnya sih ada ya. Cuma di sosial medianya ada gak? IG atau FB-nya gitu. Ya dia sih ngakunya cuma berdua gitu loh, nggak banyak orang. Cuma kan pengakuan katanya mau nyewa 100 artis gitu. Di bio-nya dia bilangnya kayak gini nih, Indonesian artist behind the anime Verdansa. Ya nggak salah sih, cuma kan terlalu pribadi gitu loh maksudku kalau bilang kalau animasi itu ya dari dari komenan itu si Maelstrom bilang Eon itu punya gua pak, gua yang bikin studionya itu cuma sebagai grup aja, bukan real studio. Mungkin di sini dia pengen bilang bukan kayak studio yang proper studio ada bangunannya terus ada peralatan lengkapnya gitu, tapi kayak sebuah grup gitu. Karena gue belum ada planning ke sana. Di sini fokusnya masih berkarya aja. Padahal sebelumnya dia bilang trailer minggu depan insya Allah emang pribadi bang. Kamu kira ini proyek studio, bukan ini project pribadi. Kan itu bertentangan sama komen dia selanjutnya yang bilang ini sebagai grup. Itu cuma sebagai grup aja. Mungkin pengertian dia ini loh, pengertian dia sama pengertian umum kok dari tadi beda. Kayak misalnya KW, CF, KW lah, apalah. Nah itu aneh banget sih.
KW itu. Kalau ngomongin KW, poin dia yang ngomongin produk itu sebagai produk KW itu pada dasarnya gak salah. Soalnya fan art, fan made atau fan merch, semua yang berkaitan dengan fan made itu bisa kita kategorikan sebagai bootleg. Cuman kalau misalnya kita maju lagi ke statement dia yang bilang bajakan, itu udah salah besar. Kan bajakan itu pada dasarnya adalah tindakan kita dari art official nih, misalnya. Kita jual ulang gitu, tanpa memiliki lisensinya. Nah, itu adalah tindakan bajakan. Sementara yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Komifuro, itu kan fan-made. Mereka buat sendiri, tidak memakai aset dari official. Gue jujur panasnya itu mulai dari situ. Gue kenal beberapa orang yang di CF gitu. Gue tahu gimana struggle-nya untuk di CF, bikin artnya. Iya, bilang betul. bajakan itu sakit banget. Ya saudara gue juga jualan di CF sih. Kalau bisa sih, kalau memang kita mau ngangkat tuh isu paling utamanya tetap yang dia nyinggung soal CF, karena itu baiklah disinggungnya udah komunitas itu udah lama sebelum dia muncul tuh udah ada. Padahal terus juga dia kan pernah komen kan kalau misalnya dia itu ada orang yang nanya, bang buka booth gak di CF, lumayan buat sarana promosi, aku juga mau mampir. Terus dijawab sama Nelson, tidak buka min, buang-buang duit itu ke CF, nyewa boothnya lebih buang-buang duit lagi. Dari itu kan kelihatan ya dia besar kepalanya. Iya. Akan-akan dia itu kayak gak perlu promosi gitu. Iya. Dan Ininya itu Aaron Him lah. Dia itu lupa kalau anime kayak Kimetsu bisa se-hype itu karena promosi yang gede-gedean loh. bukan cuy. Anime kayak Kimetsu aja tuh bisa Iya. karena promosinya gede. Bukan cuy, dia bilang kayak gitu promosi nggak penting. Ironinya dia kan bayar apa ya, FP Media. buat iklanin animenya. Gue bilang tadi adalah promosi itu kan kalau Kimetsu tuh tadi mereka berhasil dalam promosi karena promosinya tepat. Kalau si Maelstrom ini menurut gue sih nggak tepat. Karena apa? Karena dari awal dia ketika promosi ke media, dia itu menggunakan caption sendiri, caption bawaan, caption dari sendiri, bukan caption dari medianya. Apa yang tertampil di media itu bukan review dari medianya langsung gitu, tapi bener-bener omongan dia sendiri. Ginilah istilahnya, dia tuh tidak diakui, tapi mengakui diri sendiri. Yang caption yang kemarin sempat populer itu dapat menyamai caption dari dia kan itu. Iya betul. Informasi ya, informan ya, dari informan. Cuma ya nggak tahu juga. Cuma memang kan setiap media template-nya itu aja. Jadi ya bisa diasumsikan benar. Tapi sekarang sih dia melampaui MAPA ya sekarang ya. Dalam hal buruknya kondisi iya kebobrokannya. Udah sekarang kita udah setara MAPA kok, santai sudah setara MAPA. Rata-rata yang kerja di situ tuh staffnya dibayar murah. Dari yang gue lihat ya, dari komen, dari informan yang gue tanya, rata-rata dibayar murah. Ya balik lagi sih, balik ke klarifikasi dia kan. Di klarifikasinya dia bilang mengenai nah semua pakai duit pribadi dan dengan uangku yang sangat terbatas. Tapi jadi itu nggak bisa jadi pembenaran sih, mau gimana pun ya. Itu resiko. Nah, ya, kalau memang dia nggak kuat, minimal donasi cuy. Nah, maka dari itu minimal kalau misalnya dia cuma bisa ngasih budget yang dikit, ya sadar dirilah. Udah bagus orang yang dia request tuh mau buat ngerjain dengan budget segitu. Ya jangan diburu-buru. Ya normal lah, seminggu sekali atau sebulan sekali lah kalau budgetnya ini. Kalau enggak lu nanyain aja animatornya, lu bisa nggak ini berapa lama gitu, sebulan, 2 bulan gitu. Nanti setelah ini sebulan kemudian baru nanyain. Ya balik lagi, yang penting sopan. Dari pertama request nih, udah request, terus setengah jam kemudian nanya, udah jadi apa belum? Lu kira sopan gak kayak gitu sama animator? Itu kayak ini recall depan face. Aku aja dibayar 2M. Apaan? Makasih mas. Makasih mas. Iya, ketahuan banget kalau ngomong 2M tuh. Masih dibayarnya sama dia. Kalau ngomong 2M tuh ketahuan banget. Ya semoga Mael berbenah diri lah ya. Tapi klarifikasinya, untung klarifikasinya lu bisa anjing klarifikasi bahasa sopan awal dia terbit di UA itu aku langsung jadi haters anjir. Bodoh amat komo apa kek saya tidak respect. Dari awal tuh udah kelihatan banget. Ternyata beneran kan. Dengan progres yang tiba-tiba meledak, ya nggak apa-apa lah kalau nggak ada kontribusinya di studio di Jepangan, tetapi dipertanyakan gininya gitu loh, kayak tiba-tiba jadi naik gitu loh. Di post sama si ada aja emang juga orangnya. Salah satu FP red flag tapi gue masih follow anjing. Oh itu kayak asal ceplok anjir. FP buat kamu FOMO sih sebenarnya tuh. Pasti gimana ya, kalau kita udah tahu lah namanya orang-orang Indonesia tuh kalau ada
sesuatu hal yang tiba-tiba dibesar-besarin pasti ada hal yang nggak beres ya. Emang dia orangnya berprogres gitu, emang kontribusi banyak di scene-scene anime tertentu. Dia lama-lama jadi booming gitu loh, berprogres. Dari Sebenarnya sih kecil. kan kalau kan cuma ini doang loh, apa namanya, ini Kopas, Bayar. Copas Ikutin sumber caption doang. dari si Kita udah ada, dia beritain lagi. Apa namanya, nge-spam reels, kasih konten-konten yang ringan sama kan orang Indonesia kayak tanpa harus mikir. Kita, kalau aku inget FP dulu tuh kayak yang ngasih kayak microblog kayak Nvidia Nvidian, Bu. cuma dalam jangka panjang tuh bakal bosan sama kayak jenuh. Iya. Bakal mereka mikir panjang, kecuali emang followersnya tuh emang buat di segmen orang-orang yang emang mau gini, adu opini sama emang mau baca. Kalau mau nyari yang informasi FOMO ya itu tuh emang kalau menurut gue sih udah best target dari IG. Market. IG itu kan market IG kan biasanya usernya itu tergantung pada foto atau videonya pun short video. Jadi kebanyakan efektifnya di IG itu menurut gue ya, kalau di IG itu biasanya efektifnya membuat gambar yang semenarik mungkin. Jadi informasinya itu kalau bisa jangan kebanyakan kata, kecuali kalau misalnya kita lagi di FB atau Twitter. Kalau FB kan emang udah orang-orangnya udah kebiasa buat baca muncul teksto gitu kan. Lain lah kalau IG anjir. Kalau IG mah kebanyakan headline, terus kita harus ngelihat kelanjutannya itu kan di deskripsinya. Walaupun cuma scroll terus pencet lihat selengkapnya, itu kan agak ribet ya bagi beberapa orang. Kalau Twitter beda lagi, emang based penggunanya emang suka baca. Facebook juga suka baca sebenarnya. Apalagi kalau drama tuh sama. Teliti banget, men. Dua tempat penggoreng handal tuh antara Twitter sama Facebook. Kalau IG, TikTok tuh jarang biasanya mereka tuh sumber masalahnya di IG atau TikTok. Sumber masalah itu pembahasannya tuh awalnya dari situ. Sumber masalah dari TikTok, pembahasannya di Facebook atau Twitter, nah gitu. Paling final itu udah masuk YouTube. Ini nanti masuk YouTube. Oh iya, ada wow anime ya. Wow. Gua ada info baru nih dari narasumber. Belum lagi diceritain. Bener kan penggelapan dana, Cok. Kelihatan sih kalaupun ada penggelapan dana kelihatan dari budgetnya yang kayak gitu. 80K. Roster 80.000 itu udah gila men mahal. Kalau misalnya dia datang dari official kayak Bandai Namco, Sony, atau misalnya kayak langsung dari dia punya investor, Cok. Dia punya investor. Dia dananya nggak benar-benar dana dia sendiri. Investornya nanya nih ke yang tadi tuh apa namanya tuh, ke agensi VA-nya nih, kalian nggak dibayar atau gimana nih? Kalian dibayar atau enggak, atau dibayar tapi nggak layak gitu. Gue belum dibahas lagi nih. Aku jawab jujur, aku nggak tahu. Cuma ya bisa tanya aja sama yang lain, atau tanya sama staffnya langsung. Dikorup dan Doca, pantas ini dia lain mulu. Tapi pembagiannya itu bidangnya apa aja nih? Sudah 35 juta. Langsung sama, dan seharusnya itu setelah animenya di up, tapi investornya ngasih kayak 7 juta. Berarti kalau 7 juta dibagi 35 tuh 5 ya? 5 bulan berarti. Nah, 1 minggu lalu meminta dana 25 juta dari suntikan dana tersebut. Wah, ketahuan. Nih arahnya udah jelas nih kemana. Tadi tuh siapa tuh ngomong Bang bayar berapa sih? 650. Jujur gue masih belum tahu total animator yang dia rekrut tuh berapa, terus juga range harganya itu berapa. Kayaknya tiap itu gua nggak yakin flat. Jadi kemungkinan besar tuh harganya nggak sama tiap satu animator. Harganya pasti beda-beda. Animator total ada berapa deh? Kalau misalnya yang gue lihat di IG-nya sih ya, dari IG-nya nih, animator yang disorot itu cuma 1 doang. Padahal ada lagi yang lain. Salah satunya itu ini salah satu animator beliin motor salah satu staff aja alasannya. Gak cuy, setauku tuh dia beliin RTX 3060, cuma kayaknya story-nya hilang deh. Ada dulu yang bagiin itu. Dengerin nih, ada satu narasumber yang bilang ke gua, salah satu animator, anggaplah kita sebutnya namanya Bang H, itu dia bikin satu sequence itu 20 detik, tapi dia cuma bisa ngelik
3 detik doang. Itu dia animasinya bagus banget. Aku gak habis, say. Cuman dia ngerjainnya setengah hati dan gak ikhlas, setengah niat dan gak ikhlas. Soalnya pertama bayaran kecil dan kedua yang paling ultimate itu kawannya dilecehin. Yang voice actor dihina. Kalau nggak salah tadi ada yang ini kan, ada yang apa ya? SS tentang voice actor yang dia itu dicat sama Maelstrom-nya lain kali tapi lebih cantik gitu ya. Oh iya, gitu. ada. Ya kan gitu. Gue apa hubungannya voice actor sama stamping menarik? Berpenampilan menarik. Bahkan seorang voice actor pun disuruh berpenampilan menarik. Emang dia mau bayar media lagi buat balikin nama gurunya? Nggak bisa. Nggak bisa. Nyinggung pemerintah. Ini chat goreng kan. Nih, gue bacain nih. Kemarin katanya mau bantu support GoPay. Lupa aku yang GoPay itu support apa. Kalau mau jadi tanggal 7 juta lagi. BTW ya betul udah bayar 1 juta. Cek berarti sisa 6,5 juta. Dengan berarti kami ingin menyampaikan bahwa kami memutuskan untuk mundur dari kontrak aksiar terkait anime Verdansa. Kami telah menerima informasi dan mengikuti perkembangan berita yang beredar akhir-akhir ini mengenai Verdansa dan studionya, yang menunjukkan adanya isu-isu negatif, termasuk dugaan pembayaran terhadap media, serta berbagai masalah lain yang ramai dibicarakan di media sosial. Kami memahami bahwa situasi ini sangat disayangkan, namun setelah mempertimbangkan, ya udah gue share dah. Oh, ini chat investor, Cok. Investornya, Cuk. Kepada pihak Maelstrom dengan berat hati kami ingin menyampaikan. Ini itu investornya, investor ini Verdansa. Ini chat dari mana, Cuk? Kontrak hak siar. Berarti dia ini dong tempat penyiaran. Iya, punya tempat siaran. Ini info valid ya. Ini info valid nih. Backingan udah mundur. Kebanyakan plotnya ini. Aku ini ya, kalau aku search di Google ya, yang keluar ini dia autor webtoon nih. Tapi kayaknya tidak meyakinkan. Investor cabut, gimana mau bayar staffnya? Lagian dia gak mengakui adanya investor juga kok. Dia kan bilangnya pakai modal sendiri di klarifikasinya. Udah, biarlah. Yang penting kita sesuaikan dengan apa yang ada. Berusaha keras buat mengelak. Itu nanti bakal tertolak sendiri dengan fakta itu gitu. Mau ada updatean terbaru kah? Informasi informan anjay. Bentar dulu kan dia batalin nih. Duitnya dikembalin atau gimana anjing? Jadi ya enggak lah, harusnya refund. Karena dia konsepnya bukan PT kan. Jadi dia masih melekat secara pribadi. Kalau aku sih tak jadikan PT. Jadi otomatis kekayaanku tidak akan terpengaruh dengan bangkrutnya perusahaan PT-ku. Siap. Ya, tapi nggak tahu sih dia. Kayaknya dia lagi pusing sekarang anjing. Wah, blundernya parah sih anjing. Berawal dari ngehina CF. Ya. Enggak cu, kita tuh harus edukasi netizen ini loh. Bolanya mengalir terlalu deras ya Bung. CF ini ajang yang tepat buat kamu unjuk gigi sebagai seorang seniman kayak atau apa. Ya mungkin gitu aja lah ya pembahasan drama yang agak dongok dikit ngaruh banget. Ya semoga kalian kalau misalnya mau bersosial media agak jaga sikap dikit. Apalagi nyinggung komunitas cuy. Itu udah bahaya banget. Apalagi kalian mencari duit dari komunitas itu. Jadi saran gua ya sehat-sehat selalu ya kan, artis, komis yang ada di CF ataupun yang di mana-mana. Ya semoga kalian dibayar layak dan tidak ketemu orang seperti ini yang drama terus woi, yang tiba-tiba ngedrama. Ini nggak baik. Dan mungkin gitu aja lah ya untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, pembahasan kayak gini, pembahasan podcast Discord drama, nah bisa subscribe bang. Dan sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bye. You.